Halo teman-teman, seperti yang sudah kujanjikan pada video sebelumnya yang aku posting di TikTok, kali ini aku akan mencoba menceritakan tentang generative art karena aku cukup yakin sebagian besar dari kalian itu belum banyak yang mengetahui tentang hal ini. Dan bahkan fakta menariknya adalah aku juga baru tahu tentang generative art itu beberapa minggu yang lalu ketika aku mengikuti sebuah webinar tentang generative art. Oh iya, ini penting juga sebelum aku mulai ceritakan tentang generative art. Jadi sebagai informasi saja buat teman-teman, kalau aku itu baru saja membuat sebuah grup atau server di Discord. Itu sebagai tempat untuk saling belajar, saling berbagi informasi tentang apapun yang berkaitan dengan dunia desain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi silahkan aja teman-teman klik link di bawah ini jika teman-teman tertarik untuk join di grup itu. Oke, sekarang balik lagi ke topik utamanya, yaitu generative art. Jadi seperti yang sudah kita ketahui saat ini atau selama ini, seni itu sudah ada sejak zaman dahulu dan selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Dan di era saat ini, teknologi itu semakin memainkan peranan penting dalam perkembangan atau pengembangan seni dan desain. Apalagi sejak populernya teknologi AI belakangan ini. Nah, untuk membuat generative art itu, yang membuat saya tertarik generative art itu adalah bahwa setiap karya itu dibuat itu menggunakan teknologi dan algoritma. Jadi algoritma ini itu apa istilahnya ya, dapat menghasilkan karya-karya yang unik dan acak setiap kali kita menjalankan programnya. Sehingga karya-karya yang dihasilkan itu memiliki ciri khas tersendiri. Dan karya-karya itu dihasilkan itu bukan semau algoritmanya, karena kitalah yang merancang dan menentukan algoritma itu. Generative art itu memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Itu dari yang sudah aku baca dalam beberapa hari yang lalu atau belakangan ini. Secara umum, generative art itu ditemukan pada tahun 1950-an ketika para ilmuwan dan seniman itu mulai bereksperimen dengan komputer, dengan teknologi-teknologi terbaru pada saat itu. Jadi saat itu generative art itu lebih dikenal dengan istilah algorithmic art yang fokus pada penerapan matematika, algoritma, dan seni. Jadi pada saat itu namanya atau istilahnya itu belum disebut sebagai generative art, tapi lebih ke algoritma art. Kemudian pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an, generative art itu mengalami lonjakan popularitas dan diterima sebagai salah satu bentuk seni yang sah. Apalagi setelah diselenggarakannya sebuah pameran yang bernama yang bernama Cybernetic Serendipity yang memperkenalkan karya seni generatif di London pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1970-an sejumlah seniman dan desainer itu mulai membuat generative art yang menggabungkan antara prinsip matematika dan teknologi informasi dengan estetika seni.
Sejak saat itu, generatif art itu terus berkembang, berevolusi, dan digunakan dalam berbagai bidang seperti desain grafis, web design, animasi, visual effect, industri musik, hingga film. Mengenai contoh-contoh generatif art pada desain grafis, website, industri musik, dan seterusnya, itu silahkan aja kalian googling sendiri, karena ada begitu banyak contoh yang bisa kalian temukan di internet. Jadi bayangkan saja, secara peluang di pasar, demand pada generatif art itu cukup banyak, tapi secara supply itu masih sangat terbatas karena hanya sedikit orang yang bisa membuat karya-karya generatif art. Kemudian kita bandingkan dengan supply dan demand pada pasar, misalnya desain logo, yang dimana demand-nya itu memang perlu kita akui sangat besar. Tapi di sisi lain, supply-nya itu juga sangat berlimpah. Yang bisa desain logo itu sangat banyak sekali, sangat berlimpah. Maka artinya adalah pasar desain logo itu akan semakin sangat kompetitif seiring berjalannya waktu. Dan setauku, hal itu belum terjadi pada generatif art. Padahal generatif art itu sudah ada sejak tahun 1950-an. Menarik kan? Oke, sekarang mengenai 3 prinsip utama dari generatif art. Algoritma dan komputasi adalah prinsip pertama dari generatif art. Algoritma itu memberikan aturan dan prosedur yang digunakan oleh komputer untuk menghasilkan karya seni, yang dimana algoritma itu kitalah yang merancangnya, dan dengan teknologi komputasi yang semakin canggih itu akan memungkinkan generatif art itu dihasilkan melalui algoritma yang telah ditentukan dengan berbagai kompleksitasnya. Sekarang mengenai prinsip kedua dari generatif art, yaitu randomisasi dan probabilitas. Randomisasi dan probabilitas itu digunakan untuk menghasilkan variasi yang tidak terduga dalam setiap karya, dan ini memungkinkan setiap karya yang dihasilkan itu selalu terlihat sangat unik. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu interaksi dan reaksi. Sebagian karya-karya generatif art itu memanfaatkan interaksi dan reaksi. Jadi karya tersebut itu akan bereaksi ketika ada interaksi dari audiensnya. Misalnya, jika kita menggerakkan tangan, misalnya kita gerakkan tangan seperti ini, maka akan muncul elemen visual, misalnya kupu-kupu secara acak dan tidak terduga dari mana munculnya. Misalnya ditampilkan pada proyektor yang mengarah ke dinding atau ke sebuah ruangan. Jadi kupu-kupu itu muncul secara acak dan tidak terduga dari mana munculnya ketika kita menggerakkan tangan kita. Dan ketika kita tidak menggerakkan tangan kita, kupu-kupu itu akan menghilang dengan sendirinya. Itu salah satu contohnya. Kemudian sekarang mengenai contoh atau jenis generatif art. Secara umum, generatif art itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah generatif art digital, dan kedua adalah generatif art analog. Generatif art digital itu dibuat menggunakan teknologi komputasi, termasuk pemrograman komputer dan penggunaan software khusus untuk menghasilkan karya-karya generatif art. Contohnya adalah software seperti Processing yang saya gunakan pada saat ini, yang sedang saya pelajari. Kemudian ada juga P5.js
terus Rhino plus Grasshopper kalau nggak salah, kemudian ada juga Touch Designer itu yang cukup advance ya, kemudian ada Max atau MSP, kemudian ada lagi Open Framework, terus ada lagi V-nya 4 kali, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman kalau ingin mencoba membuat karya-karya generative art, teman-teman bisa mencoba melalui software-software yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk jenis generative art analog, karya-karya itu dihasilkan menggunakan cara-cara yang bersifat analog, seperti pensil, cat air, dan sebagainya. Salah satu contoh yang mungkin pernah kalian lihat melalui video yang sempat viral atau mungkin masih viral sekarang, itu adalah lukisan yang dibuat menggunakan cat, tentunya cat lukis ya, yang ditaruh di dalam ember secara perlahan, yang taruh di dalam ember, kemudian ember itu digantung menggunakan tali yang cukup panjang, mungkin teman-teman pernah lihat videonya, kemudian ember itu diayun sehingga cat itu tumpah secara perlahan di atas kanvas yang berukuran sangat besar yang membentuk pola lukisan abstrak dan acak. Kemudian mengenai contoh-contoh generative art analog itu yang lainnya, itu teman-teman silakan googling sendiri, ada begitu banyak di internet yang bisa kalian temukan. Untuk menunjukkan seberapa jauh generative art itu bisa diterapkan atau dapat diterapkan di dunia nyata, kita dapat melihat dari beberapa studi kasus. Salah satu contohnya adalah proyek The Endless Poem yang menggabungkan antara generative art dengan teknologi pembelajaran mesin, atau yang sekarang dikenal dengan istilah machine learning, yang sangat berkaitan erat dengan AI. Jadi semua itu ditujukan untuk membuat puisi yang nggak pernah berakhir. Jadi puisi itu akan terus menerus dibuat selama-lamanya, selama mesin itu masih hidup. Kemudian apalagi ya? Kemudian untuk studi kasus yang lainnya adalah generative fashion yang menggabungkan antara generative art dengan mode dan desain untuk menghasilkan pakaian yang unik dan interaktif. Ini hanyalah beberapa contoh dari begitu banyak studi kasus generative art yang telah diterapkan dalam berbagai bidang dan industri. Generative art itu memiliki aplikasi yang luas dalam bidang desain grafis dan web design. Dengan menggunakan algoritma dan komputasi, desainer itu dapat membuat desain yang unik dan dinamis. Misalnya, sebuah logo yang dirancang itu dapat memiliki beragam variasi secara otomatis. Hal ini itu memungkinkan desainer untuk menemukan desain terbaik tanpa harus memulai lagi dari awal setiap kali. Jadi di-generate menggunakan generative art sehingga menghasilkan logo-logo yang beragam dengan variasinya tanpa batas. Jadi misalkan kita ingin membuat 100.000 opsi, itu pun bisa. Tapi juga berlebihan kalau 100.000 opsi. Kemudian berikutnya, generative art itu juga memiliki peranan penting dalam animasi dan visual effect. Dan hal ini sudah pasti sering kita jumpai dalam begitu banyak video animasi dan visual effect. Hanya saja kita baru sadar
kalau itu adalah namanya generative art. Kemudian generative art itu juga digunakan dalam industri musik dan film. Jadi algoritma itu dapat digunakan untuk membuat musik yang unik, bahkan juga bisa menghasilkan visual yang luar biasa pada video musik atau film. Belakangan ini itu juga mulai populer generative art yang digunakan untuk membuat musik atau lagu menggunakan algoritma tertentu, entah bagaimana algoritmanya, atau yang lebih dikenal dengan istilah AI, sehingga kita itu bisa menciptakan musik tanpa harus mengerti aturan-aturan ataupun ilmu-ilmu dalam bermusik. Oke, rasanya cukup ini aja yang bisa aku ceritakan tentang generative art. Sulit sekali baca generative art, mengejanya. Jadi untuk sementara ini cukup ini aja, karena aku sendiri juga baru mempelajari tentang generative art. Semoga video ini itu bisa menginspirasi teman-teman semua yang menonton video ini untuk mulai belajar dan mencoba menghasilkan karya-karya generative art. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan wassalamualaikum.